Iya, pemirsa Anda masih menyaksikan Newsline. Akhir-akhir ini warga di sejumlah daerah dikejutkan dengan temuan ular di lingkungan permukiman. Lantas bagaimana cara kita mengantisipasi kemunculan ular serta apa yang harus kita lakukan jika bertemu ular di rumah kita? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Mas Aji Rahmat, Ketua Yayasan Siux Indonesia. Selamat siang Mas Aji. Selamat siang Mbak Vivi. Kalau ada pemberitaan yang mengatakan bahwa kok marak ditemukan ular akhir-akhir ini, bagaimana kita menerjemahkan informasi tersebut? Apa arti sebenarnya, Mas Aji? Oke, jadi ini memang ada perubahan cuaca ya, perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, di awal musim penghujan ini, ular yang tadinya masih berupa telur di bulan September Oktober sekarang sudah mulai menetas, Mbak. Ini memang fenomena asli alam yang ada di sekitar kita. Jadi ini bukan hal yang unik sebetulnya, ini hal yang biasa. Cuman kebetulan karena lokasi penetasan ini dekat dengan pemukiman, jadi heboh, jadi pada panik masyarakat. Oke. Ini karena alam begitu ya, karena sudah masuk penghujan. Nah, Ya. Ini khusus untuk di daerah tropis seperti Indonesia di sepanjang Khatulistiwa atau mungkin di negara Eropa dengan 4 musim juga sifatnya seperti itu. Bulan-bulan November memang sudah mulai beranak pinak begitu. Oh, berbeda Mbak, berbeda. Kebetulan ini kita di tropis saja, di tempat yang 2 musim itu lebih unik ya. Penetasannya lebih berproses sesuai dengan kondisi di alam. Kalau di 4 musim dia karakternya berbeda lagi. Ini pun tidak semua spesies ular yang sekarang terdeteksi, paling sekitar 5 atau 6 spesies saja yang bulan-bulan ini menetas. Iya, Mas Aji, baiklah sekarang kan mungkin daerah tempat tinggal ular dan juga permukiman masyarakat itu tidak bisa dipungkiri mungkin satu area begitu ya, karena semakin padatnya begitu. Nah, misalnya ya kita berhadapan ketemu dengan ular, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Mas Aji jangan bosan ya ditanya ya. Iya, Pak. Yang pertama kami punya prinsip namanya STOP, Mbak. Silent, Thinking, Observe, Prepare. Jadi jangan bergerak dulu kalau ketemu ular di rumah atau di garasi atau di sekitar rumah. Kemudian yang kedua, jangan disentuh. Ya jangan bergerak, jangan lari, Ya jangan teriak, ya, diam saja. Kemudian jangan dipegang, karena yang boleh handling atau yang memegang itu sebaiknya yang berpengalaman atau terlatih. Nah, kalau sudah teridentifikasi, diamankan ularnya, baru nanti dipindahkan keluar dari kawasan pemukiman. Begitu, Kalau misalnya kita memutuskan berlari saja, menghindari, apa konsekuensinya, Mas Aji? Tergantung posisi ular. Kalau posisi ularnya sudah waspada, dia sudah siap menyerang, justru kalau kita bergerak itu memancing serangan ular. Apalagi sekarang banyak kobra kan bisa nyembur. Dia akan responsif dengan gerakan. Tapi kalau kita melakukan tindakan diam, justru dia menjauh, dia tidak menganggap kita itu sebagai musuh. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ya, jangan bergerak, jangan dipegang, kemudian panggil yang biasa menghandle ular begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Nah, bagaimana agar kita tidak perlu ketemu dengan ular atau ular itu tidak datang ke area rumah kita? Itu bagaimana caranya, Mas Aji? Tipsnya ada beberapa. Yang pertama, kita harus rajin membersihkan rumah, membersihkan area yang gelap, yang lembab, yang jarang disentuh itu dibersihkan. Yang kedua, putus rantai makanannya, Mbak. Ular masuk ke rumah ini kan dia cari makan. Makanannya ada di rumah kita, contohnya tikus. Kodok itu ada di rumah kita. Nah, itu kita bersihkan dulu. Kalau itu sudah bersih, mereka nggak akan masuk ke rumah. Begitu. Bagaimana jadi kalau misalnya apakah benar harus pelihara kucing begitu karena supaya tikus jauh, kodok jauh? Ya, kucing bisa menjadi salah satu pengaman lah. Dia alarm alami kita, tetapi tidak wajib sebetulnya. Karena kucing ini kan nalurinya berburu. Kalau ada
hewan lain yang masuk ke lingkungan rumah, dia pasti akan ngejar, termasuk salah satu sasarannya si ular. Baik, oke. Nah, kemudian perlindungan yang kedua, selain kita bersih-bersih, rumah harus resik, terang begitu ya. Nah, bagaimana dengan memagari mitosnya dengan garam atau dengan kapur barus? Yang mana ini yang kira-kira bisa kita lakukan? Oke, menarik. Jadi sekarang masyarakat masih banyak berpikir ular takut sama garam. Padahal sebetulnya tidak. Karena ular itu bersisik, Mbak. Ular itu mempunyai pelapis di luar tubuhnya yang namanya sisik, itu sangat kuat, dia menahan garam dan belerang itu juga dia tidak takut begitu. Jadi apa ya sebaiknya kira-kira ya? cukup dibersihkan saja. Oh, kalau kita Dibersihkan rajin saja. ngepel dengan karbol, sereh begitu, masih ada hubungannya nggak? Masih ada manfaatnya tidak, Mas Aji? Masih bisa, karena itu mengganggu indera penciuman si ular. Jadi dia akan menjauh dengan bau-bauan yang menyengat. Tetapi kalau kapur barus dan garam, dia tidak berpengaruh. Baik, kalau begitu. Mas Aji, berarti kalau ketemu ular, silent, diam, jangan bergerak ya. Apalagi kalau ularnya sudah posisi menyerang. Yang kedua, jangan dipegang dan segera minta pertolongan ya. Baik, Mas Aji Rahmat dari Sioux Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda, Mas Aji. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.